Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wabil khusus para guru, para asatidz yang hadir memenuhi undangan Sohibul Bait Bapak Anwar, ya, betul. Dalam acara syukuran, ya mungkin tadi kita dengar, insya Allah putranya akan nikah. Tapi ada syukur yang lebih tinggi dari semuanya, yaitu syukur dengan kelahiran Nabi, betul. Yang biasa kita kenal dengan peringatan perayaan Maulid. Jamaah hadir nih tahu nggak acara apa? Maulid. Berarti kenal Nabi dong. Kenal. Ya iyalah. Nabi kita. Ya. Nabi kita nih di bulan ini lagi lahir. Di bulan Rabiul Awal. Pada senang nggak? Ya iyalah. Nabinya lahir masa nggak senang? Orang melihara kambing aja, kambing lahir senang nggak? Benar nih. Makanya ada nih orang nabinya lahir kagak senang, malah ngomongnya bid'ah. Ada nggak di kampung ini? Nggak ada ya. Kalau ada blender aja blender. Ini kagak benar. Nabinya lahir kagak gira. Orang aja anak ketinggian tuh tadi. Kira-kira di kampung sini ya kawin deh. Terus bininya telat, tahu telat. Kalau habis telat ngapain? Ambil koil. Ambil. Lalu lahir anaknya, seneng nggak? Perlu dalil nggak? Karena ini ada orang yang Maulid, mana dalilnya? Ini kita lagi girang koil. Tahu sih koil? Kita lagi senang Nabi saya lahir. Wong orang anaknya aja lahir senang. Ya, ini ada orang ini waktu anaknya lahir senang luar biasa. Begitu anaknya gede terus kena pengaruh, udah deh. Ini anak kalau masuk rumah orang tuanya ketakutan. Loh kok bisa? Habis dia kalau masuk rumah apa yang dilihat dijual. Rice cooker mana nasinya dijual. Ini anak kalau udah kena obat, bukan Panadol. Tahu nggak kena obat? Ya iya. Nah kita sekarang kita punya Nabi lahir. Kita kumpulin sama Pak Anwar. Di mana-mana nih sedunia ya. Jangan kita nyangka perayaan Maulid cuma di kita doang. Seluruh dunia ngerayain Maulid. Ya iyalah. Karena umat Nabi ada di mana-mana. Ya wajar. Kalau Habib dulu ingat di Madinah, itu kalau datang bulan Rabiul Awal, di sana kan ada penguasa. Penguasanya anti Maulid yang dikenal dengan Wahabi, paham nggak? Ya, tahu gitu. Yang ada wilayah.
Ya, mereka tidak mengakui kita ngerayain Maulid, katanya bid'ah. Alasannya Nabi nggak ngerayain Maulid. Bagaimana Nabi ngerayain Maulid? Kita ini ngerayain Maulid mengenang Nabi yang sudah pergi meninggalin kita. Kalau Nabinya ngerayain, bagaimana caranya? Nabinya ada di situ, tohir. Bagaimana bentuk perayaan? Biasanya kan perayaan tuh karena kita perayaan Hari Pahlawan. Kan pahlawan kita udah gugur, udah lewat, betul nggak? Nah kita ingat nih, biar kita ada terima kasih berkahnya para pahlawan, kita jadi merdeka. Kan begitu. Masa kita rayain pahlawan, pahlawannya masih ada? Gimana caranya? Bukan perayaan namanya, cuma rapat RT. Ya, iya, ini perlu juga kan? Karena kita ketemu tuh orang-orang nggak mau Maulid, anti. Ya Allah, ini orang Maulidnya Nabi dong. Kita kan Nabi Muhammad itu kan Nabi kita, betul nggak? Di mana-mana orang mengatakan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita, Nabi lahir, kita senang. Bayangin, ini berkahnya Nabi lahir, ya Allah, kita jadi Islam, betul kan? Coba nggak ada Nabi, tahu kita di mana berada? Ya. Kita kan mungkin ingat sebelum Islam masuk ke Indonesia, keadaan manusia kan? Ada tuh peninggalannya Borobudur, batu disembah, batu disembah. Ada yang nyembah pohon, ada yang mandiin keris, kan dianggap hebat, keris dimandiin, udah biarin ya, macam-macam. Ada yang gosok cincin terus, alhamdulillah berkah cincin ini lancar. Iya. Nah ini jadi sekarang ini kita duduk mengungkap gembira, udah gembira aja. Cuma gembira ini ukuran kita biasanya cuma level makan minum ya. Segitu doang kemampuan kesian Sohibul Bait dan panitia. Menggembirain jamaah nggak mungkin lah panitia Sohibul Bait menggembirain jamaah dikawinin atu-atu. Ya, kagak jadi dia urusannya. Dia sendiri kewalahan. Ya, jadi ini kegembiraan. Makanya di mana-mana Maulid itu ada hidangan. Masya Allah, hidangannya lagi ada anggur. Ini anggur nih. Kita ingat dulu kalau kagak sakit, kagak ada anggur. Sakit dong baru ada yang nganterin anggur. Kalau hari-hari biasa udah. Billahi taufiq wal hidayah. Ini Maulid, Masya Allah, ada anggur. Nah ini biasanya tuh yang dikasih anggur ustad-ustad, ini kagak. Yang receh-receh juga dapat. Tapi jangan malah dibilang recehan ya. Ini recehan nih yang bikin penusukan. Ini Anda lihat nih, ini jamaah nih calon surga semua nih. Tinggal nunggu matinya doang nih. Jamaah mau masuk surga, mau mati segan. Nyambung nih, berarti nyambung. Bocah aja nyambung. Nggak mungkin dia ketawa kalau nggak nyambung. Kelewatan nih overdosis. Udah selesai masih ketawa. Nanti over. Nah, kalau begitu yang bocah yang mengganggu ini, yang mengganggu sih alhamdulillah hari ini nggak ada yang mengganggu. Ada bengong. Tapi bengongnya bukan khusyuk, ngantuk. Jadi poinnya Maulid itu kita dulu gembira. Allah senang. Bayangin nih, ini Nabi kekasihnya Allah. Ya. Habibullah, hamba yang paling Allah cintai. Kalau Allah ini mengetahui kita gembira, senang dengan lahir kekasihnya,
ini kita jujur nih, raja aja nih. Tapi kita sih gak ketemu raja deh. Kalau ada raja nih punya permaisuri, tentu permaisurinya hamil punya anak, raja seneng dong. Lalu kita datang mengungkap senang kita. Kira-kira raja marahin kita apa nyenengin kita? Ayo dong, nyenengin. Artinya raja senang karena ngelihat kita senang dengan lahirnya yang dia kasihi, yaitu anaknya. Ya kita juga begitu dengan Allah. Kenapa mereka ini Yahudi? Tahu Yahudi nggak? Nggak pernah ketemu. Itu Yahudi, itu kan dia beriman kepada Allah kan? Dia nyembah Allah. Yahudi nggak ada nyembah berhala. Kenapa Yahudi jadi dimurkahi Allah? Karena waktu Nabi datang atau lahir, dia nggak senang. Ya tidak senangnya dengan alasan Nabi yang ditunggu bukan dari bangsa Yahudi. Dilihat Nabi itu dari bangsa Arab. Makanya dia nggak senang sama bangsa Arab. Gimana ceritanya? Ya Nabi kita kan bangsa Arab. Kenapa kita tidak senang? Itu. Mereka itu selalu membuat suasana biar tidak senang dengan Arab. Kita Quran bahasa apa coba? Ada nggak Quran bukan bahasa Arab? Nggak bisa, nggak ada. Bocah tahu. Hebat banget bocah di sini. Dia ngerti. Dia iya. Yang bahasa Arab itu yang Quran. Yang apa ya? Quran itu yang bahasa Arab. Ada sih terjemah tidak dibilang Quran. Beda sama Injil. Injil ada bahasa semua. Nggak ada bilang terjemah Injil. Bahasa Indonesia bilangnya Injil, nggak bilang terjemah Injil, enggak. Karena dia sendiri nggak tahu bahasa asalnya. Asalnya itu Injil apa? Bahasa apa? Bahasa Betawi. Memang Betawi punya bahasa. Ayo bahasa Betawi ya. Nggak ada gaduh-gaduh bahasa Betawi. Campur. Kayak tidak beli ketoprak. Itu bahasa Betawi. Bentar. Apa kabar ente? Ente kan bahasa Arab. Aneh lagi sibuk. Aneh bahasa Arab. Entar berapa duit lu? Gope bahasa Cina. Campur aduk bahasa Arab, bahasa Cina. Itu kalau masuk. Nah itu. Nah ini Yahudi. Begitu dia lihat Nabi ini lahir bukan dari bangsa Yahudi, berbalik tidak nerima, yaitu tidak senang dengan lahirnya Nabi. Makanya inilah alasan kita menampakkan gembira, ini kan namanya penampakan. Ya kita sih bisa aja ngomong saya senang lahir Nabi, diam doang, mojok, ambil jinggo, batang. Ngapain toh? Ada senang mana lagi? Kan nggak bisa, harus ada bentuk. Tadi cuma dibacakan rawi, qasidah. Paling tidak kan hati kita ingat Nabi kan? Ingat siapa? Ingat Jokowi? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin ingat yang lain. Pasti di saat kita dengarkan rawi dibaca, ya sedikit banyaknya kita ingat Nabi. Apalagi ya Masya Allah yang sering hadir majelis, hadir apalagi pasti kan dia paham. Hati kita senang. Belum lagi Nabi ini mencintai kita lebih dulu. Nah inilah cinta Nabi yang manfaat, berguna buat kita. Coba bayangkan berkahnya cinta Nabi, nanti kita disyafaati. Dan juga nomor satu Allah, ini ada satu kisah dalam satu kitab namanya Bahjatul Nufus. Allah bicara rada-rada kuliah gitu. Oh, kita ya makan bingung, tidak apa-apa, ambil jangan nanya deh kalau tahu sudah. Ini Bahjatul Nufus itu penulisnya waktu selesai nulis itu disodorin ke Nabi. Ketemu Nabi, memang kita recehan. Mimpi aja berat. Ayo bener kan? Kita mimpi ketemu Nabi aja susah.
Bagaimana ceritanya kita mau mimpi Nabi kalau di otak kita mancing? Ini ada nih, ada satu orang itu dia suka mancing, otaknya ikan doang. Akhirnya dia datang kepada satu ulama, ya Syekh, saya kepingin mimpi Nabi. Oh iya, kalau begitu kamu gini aja, kamu makan ikan. Dia tahu ini orang ikan doang itu. Kamu akhirnya dia berpikir mimpi Nabi makan ikan. Tiap hari ganti menu. Hari ini bawal, besok gurame. Berarti apa? Lele. Besok lagi batin. paus. Kayak gue biar yang ngomong tuh overdosis. Saya gak paus nyari mati. Maka dia gak paus. Ketemu aja kita minggir. Itu tiap hari ikan. Akhirnya dia tidur. Setiap tidur mimpi laut. Mau melihat ikan macam-macam. Sampai seminggu laporan, guru sudah, Anda udah lakuin, tapi kok mimpinya ikan melulu. Akhirnya Syekhnya nepok dia begitu deh. Lu mau mimpi Nabi, lu pernah ingat Nabi gak? Kagak. Lu ingat Nabi kagak? Bagaimana bisa lu mimpi sama Nabi? Jadi artinya dengan kita mengingat Nabi ini segala macam, akhirnya terbawa di dalam tidur orang, ya. Makanya ini penulis kitab nih, waktu dia nulis disodorin ke Nabi, langsung bisa connect. Nabi senang sama itu kitab, tapi nggak mungkin juga lah Nabi nyebutin semua, karena Nabi juga udah hafal kali. Cuman Nabi tidak bisa lupa sampai sekarang. Di situ beliau menceritakan ada satu orang musyrif ala Nabi. Tahu musyrif? Ini orang boros ngerjain dosa. Di mana ada dosa ada dia. Kira-kira ada nggak orang gitu? Orang kumpul ini judi ada, nyimeng ada. Walhasil nggak pernah ketinggalan urusan dosa. Di mana-mana ada dia kalau ada dosa. Sehingga orang kampung tidak disalahin. Kalau dia mah orang neraka, disalahin enggak dong. Karena hidupnya semuanya serba tiap hari dosa. Wah dia juga Masya Allah tahu diri. Kalau saya mah udah gak ada harapan surga. Ya kan dia tahu kan tiap hari hidupnya berdosa. Subhanallah, meninggal dunia ini orang, dimimpikan masuk surga itu orang. Dia masuk surga. Akhirnya ditanya, pulang kenapa masuk surga? Aneh sendiri bingung kata dia. Aneh kagak nyangka kok saya tiba-tiba ada di surga. Sebabnya apa? Ya nggak tahu. Kalau orang kan bisa prediksi dong. Kalau ini orang surga, ada orang Masya Allah rajin ke musola, rajin ke masjid, sholat, rajin mengaji, baik sama orang, banyak sedekah. Kan ada bayangan, paham? Ada bayangan surga. Nah ini enggak ada sedekah kagak, ngaji kagak, semuanya dia udah gak ada amalan surga yang dilakuin. Tapi dia masuk surga. Kan sebab saya nggak tahu sebabnya. Saya mah bayangan saya masuk neraka. Berarti kamu masih bagus dong tahu diri. Akhirnya munajat, ya Allah apa sebabnya hambamu yang berlumuran dosa ini kok dimuliakan dengan dimasukkan surga. Akhirnya dikembaliin. Kamu ingat nggak pernah kamu duduk di depan rumahmu? Ya. Iya ya Allah saya duduk. Tiba-tiba ada suara kamu dengar. Suara itu bergembira dengan lahir Nabi kayak tadi. Marhaban ya marhaban. Artinya selamat datang, selamat kelahiran wahai Nabiku. Kamu dengar itu. Tiba-tiba hatimu gembira. Iya ya Allah,
Itu sebabnya saya masukkan kamu surga. Jadi dia tidak hadir maulid, enggak hadir. Dia cuma dengar. Ya namanya maulid kan di mana-mana kan ada tambahan suara kan. Yang biasanya jangkauannya segini, itu jangkauannya lumayan jauh dengan ada bantuan nih pembesar suara. Jadi dia dengar Nabi dipuji. Terus ya tadinya ada apa ini Tuhan? Iya, orang-orang sekarang lagi senang dengan lahir Nabi. Dia ikut senang. Itu doang, itu doang. Nanti jamaah bilang kan banyak dosa. Allah kalau udah senang sama orang, Allah ampuni dosanya, betul kan? Kita aja, kita ini manusia ini kesiannya receh-receh ini. Kita kalau suka sama orang, kira-kira salahnya kita kejar apa kita maafin? Kita maafin. Kalau kita udah senang nih sama orang, insya Allah kita nggak kejar lagi salahnya. Sudah salahnya kita tutup mata deh. Itu amalan yang dia nggak sangka, hanya nggak sangka. Kan dia hidupnya nyangkanya dia di neraka karena dia tiap hari berdosa. Tapi dia gembira. Ini gembira kan prediksi tidak bisa diprediksi dong. Gembira tidak gembira. Nah inilah sebabnya kita duduk dengan mendengar ya alunan qasidah. Biar ada rasa senang dengan lahir Nabi. Cuman ada juga maaf, senang ini berbahaya juga kalau seandainya dari awal kita dengarkan riwayat Maulid Nabi, qasidah, segala macam deh tuh. Tapi terakhir kagak makan. Kan nakutin juga ujungnya. Akhirnya tadi dari awal gembira pulang lemes. Ketemu sohib di jalan. Dari mana lah? Dari hadir maulid. Kok kelihatan susah? Biasanya sih kita hadir maulid tuh girang. Iya, ini beda nih. Ini nggak maulid air. Ini jujur, jamaah pernah dengar nggak ada kelompok Muhammadiyah? Benar. Ini Muhammadiyah, dia ngadain maulid juga. Kalau Wahabi mah anti maulid kan. Wahabi kan ekstrim, keras. Kalau ini Muhammadiyah, dia ngadain maulid. Cuman nggak mau asrokol, sama nggak ada makan. Saya dulu waktu sekolah ke SMP SMA itu di sekolah Muhammadiyah, mereka ngadain maulid ya, kita sebagai murid hadir dong. Cuman hadir maulid gini ceramah nggak ada. Saya pulang kok ngerasa kagak nyaman. Kan kita hadir maulid, kenapa pulang kayak nggak enak gitu? Habib kagak tahu kabar. Apa ya sebabnya? Karena kita tahunya kita di kampung, masya Allah, kalau masjid ngerayain maulid kan kita senang. Ternyata ketemu sebabnya, kagak makan. Ya nyambung. Ngadain maulid kagak ada makan. Lemes jamaah. Ya jamaah sih gak ada demo, dia ngerayain maulid, ngerayain. Ya dia tidak anti maulid gitu. Kalau Wahabi itu memang anti maulid, kalau ini enggak. Cuman dia enggak ada makannya. Ya Allah, akhirnya alhamdulillah. Ini cerita lama ya. Malamnya ada masjid ngadain maulid, masya Allah. Apalagi kampung Habib itu Sulawesi, kalau ngadain maulid itu batang pisang banyak penuh. Itu ada telur ditacepin, rame. Telurnya diwarnain, ada warna merah, PDI ya. Wah, itu jadi rame, anak-anak kecil kan senang. Akhirnya kita kalau udah bubar maulid kita tarik satu-satu. Ada yang narik 2, boleh kan banyak. Itu anak-anak senang. Belum lagi dikasih makan. Dalam hati gua, ini nih maulid yang enak nih. Artinya senang, kesenangan. Karena memang kan kita senang dengan lahirnya Nabi. Kita perlihatkan kepada dunia, biar orang lihat. Ya Nabi nggak ada lagi duanya, bro. Orang anaknya lahir aja senang, ada lagi kambingnya lahir senang. Ayamnya bertelur deh, bener kan? Ayo melihara ayam. Ayam kita bertelur kita senang.
Bagaimana sekarang Nabi kita lahir di bulan ini? Makanya rata-rata tuh orang ngerayain Maulid di bulan Rabiul Awal. Cuman kadang kagak cukup, masih banyak lagi yang mau ngadain. Akhirnya Rabiul Tsani. Rabiul Tsani habis, masih banyak lagi belum. Ini bukan begitu. Sampai mentok Ramadan baru berhenti. Ramadan puasa, masa Maulidan puasa. Kan jawab, apalagi Maulid jam 12 siang. Iya kan, karena nggak mungkin. Jadi ini namanya munasabah. Ya waktu juga yang membatasi kita ya. Kita doakan semuanya panjang umur. Ya, dan juga kita doakan anak dari Sohibul Hajat Pak Anwar yang akan menikah biar jadi pernikahannya yang sakinah mawaddah warahmah. Anak kita jadi anak soleh. Amin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin.